Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kalau kita masih bisa menginjak di akhir tahun 2023 dan kita sudah siap menyongsong tahun 2024 dengan satu sikap optimis bahwa ada hal yang besar Tuhan melakukan buat kita pribadi lepas pribadi, demikian keluarga kita, pekerjaan kita, karir kita, usaha kita, bisnis, pelayanan, dan apapun yang akan kita raih di tahun 2024. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Ini menjadi perenungan saya, saudara, sekaligus motivasi untuk apa saya hidup di dunia ini, untuk apa saya ada saat ini. Nah, mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Baik saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya beri judul atau tema firman Allah pagi hari ini, dipilih untuk melayani. Sekali lagi, dipilih untuk melayani. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tadi saya ada kirim flyernya, tapi nampaknya tidak dibaca oleh Yosua. Jadi berarti tidak ada flyer di sini, saudara ya. Baik, karena saya sendiri baru tiba tadi jam 7 di Pontianak. Puji Tuhan, saudara, saya merasa kasih kebaikan Tuhan itu luar biasa, dan kekuatan itu Tuhan memang berikan dalam hidup saya. Dan saya begitu segar pagi hari ini, saudara. Amin. Saya begitu segar dan begitu bersemangat, puji Tuhan. Padahal satu minggu ini saya hitung-hitung, saudara, dan saya renungkan dalam satu tanggal ini, saudara, dari tanggal 1 sampai 10 saya ada lihat-lihat, saya ada mengunjungi 8 kabupaten kota di Kalimantan Barat ini, saudara, dari Sanggau sampai Samodok sampai Jumat malam di seluas perbatasan sana ya. Dan Tuhan kasih kekuatan baru bagi mereka yang berharap bersandar kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan saya hanya berusaha untuk memberi semangat untuk diri saya sendiri, dan yang paling utama saya punya andalan, yaitu Tuhan Yesus Roh Kudus yang adalah penolong yang memberi kekuatan. Puji Tuhan. Teman saya hamba Tuhan, dia bilang, bro, pakai obat apa kok bisa kuat? Pakai obat kuat apa katanya? Pakai vitamin apa ini kok bisa kuat? Enggak. Saya berusaha untuk hidup alami. Ada vitamin, tapi vitamin biasa yang saya minum, saudara. Tapi saya berusaha untuk hidup sehat, ya. Ini sebagai motivasi untuk saudara. Berusaha untuk hidup sehat, olahraga yang pada porsinya, tidur pada saat tidur yang tepat, saudara, ya. Kemudian makan juga dengan cara pola makan yang sehat. Amin, saudara. Dan itu yang saya jalani, saya berusaha sehingga saya merasakan Tuhan kasih kekuatan buat saya. Saudara juga akan diberi kekuatan memasuki tahun 2024. Amin. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan lebih banyak khotbah sharing dengan saudara pagi hari ini ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dengan tema dipilih untuk melayani. Kita baca sama-sama di atas, yang membaca di atas, yang di HP atau Alkitab saudara silakannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini saudara dirangkum dalam dua kata tadi, dipilih untuk melayani. Sama-sama katakan, dipilih untuk melayani. Saya percaya masih bisa lebih keras suara-saudara. Dipilih untuk melayani. Haleluya, puji Tuhan. Apa maksud dari kata dipilih ini? Nah, kata dipilih ini saya gabungkan baik dari pengertian KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun saudara pengertian dalam konteks kebenaran firman Allah. Kata dipilih di sini ternyata mengandung arti ditetapkan, ya, ditetapkan secara sah tanpa bisa diganggu-gugat karena kualitas dan kapasitas. Jadi dipilih di sini maksudnya ditetapkan karena kualitas dan kapasitas atau kapabilitas. Artinya begini, orang yang dinyatakan terpilih karena didapati dia punya kapasitas dan dia punya kualitas. Saudara pasti mengerti kalau saudara sebagai seorang yang berkarir baik di pemerintah, baik di swasta, saudara akan ada di satu tempat dipilih untuk sebuah tanggung jawab karena saudara didapati punya kapasitas, punya kualitas, atau kalau bahasa dalam pegawai negeri atau swasta juga punya kompetensi. Saudara berkompetensi di situ, akhirnya saudara ada di situ. Jadi demikian dengan kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita, kita dipilih karena kita didapati punya kualitas dan punya kapasitas. Bisa katakan amin? Jadi jangan pernah berpikir saudara dipilih kalau ternyata saudara tidak punya kualitas. Jangan berpikir saudara dipilih kalau saudara tidak punya kapasitas. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk mengetahui apakah kita punya kapasitas dan kualitas ini, saudara, ya. Kualitas itu maksudnya sesuatu yang didapati bermutu, ya, bermutu. Ada sesuatu yang bermanfaat di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang dia lakukan, yang ada dalam diri dia, yang berdampak positif, berdampak baik kepada orang lain. Dan berkapasitas itu maksudnya orang yang punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah di sini bagaimana supaya kita dipilih? Bagaimana kemudian akhirnya kita dinyatakan punya kapasitas dan kualitas itu? Nah, firman Allah mengatakan di sini, saudara, setelah kita mendapati, mengetahui, ya, mendapati juga mengetahui identitas kita, identitas kita. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 bagian yang pertama tentang dipilih. Saudara perhatikan ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai orang percaya umat Tuhan, kita mesti tahu siapa kita di hadapan Tuhan.
Kita mesti tahu kasih sayangnya, identitas saya sebagai anak Tuhan, identitas saya sebagai hamba Tuhan itu apa dan bagaimana. Firman Allah berkata, perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dalam terjemahan bahasa Inggris, bangsa yang terpilih ini sebenarnya dia lebih, dan itu lebih mendekati pengertiannya di bahasa asli. Bangsa yang terpilih ini dia menggunakan kata generation chosen. Maaf kalau saya salah sebut. Artinya apa? Ya, generasi pilihan. Kalau Alkitab bicara tentang generasi, maka itu bicara tentang generasi emas. Artinya satu masa di mana seseorang itu ada di dalam satu kapasitas dan kualitas yang luar biasa. Jadi kita mesti ketahui bahwa ternyata hidup kita ini, dan tidak dilihat dari usia atau umur atau latar belakang, tidak, siapapun kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah rasi pilihan Tuhan. Bisa katakan apa? Kita ini adalah generasi pilihan Tuhan, generasi yang punya potensi untuk suatu tugas yang mulia yang Tuhan siapkan buat kita. Dan ini akan kita lakukan di tahun 2024. Haleluya, puji Tuhan. Kalau bicara generasi emas, generasi yang akan membawa kemuliaan, menurut saya dengar sedikit sih dalam dunia politik, katanya Indonesia sedang menuju apa? Emas, Indonesia emas. Apa? Indonesia emas. Indonesia emas tahun 2000. Saya matikan alat. Akan menuju tahun Indonesia emas 2045, tidak salah ya. Ya udah, itu silakan. Tapi saudara, yang mesti kita tahu tentang kita di hadapan Tuhan, saudara adalah generasi emas, generasi pilihan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam kita ini ada satu kapasitas, kualitas, potensi yang luar biasa yang Tuhan mau pakai hari-hari ini. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sedikit kita ketahui tentang identitas kita di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan. Dikatakan selanjutnya begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani ada dua kata di situ yang identik di sana, yaitu imam dan raja. Nah, pelayanan imam itu adalah pelayanan keimamatan gereja, tanggung jawab pelayanan gereja. Nah, firman Allah berkata, tanggung jawab pelayanan itu tidak hanya identitas imam, pelayanan keimaman itu tidak hanya dialamatkan kepada yang bergelar pendeta, itu tidak hanya dialamatkan kepada yang mereka yang bergelar STH, MTH, dokter teologi dan seterusnya, S1, S2, S-nya ada berapa? Bahwa pelayanan keimaman ini itu tidak hanya dialamatkan kepada mereka yang punya jabatan majelis, mereka yang punya jabatan pengurus gereja, mereka yang punya jabatan-jabatan organisasi rohani. Tidak, saudara, tetapi jabatan pelayanan keimaman itu dialamatkan kepada setiap mulut yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan setiap mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Siapa? Saudara dan saya. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja. Siap untuk melakukan pelayanan keimaman. Haleluya, amin.
Siap? Coba katakan di samping kiri, siap? Dan bilang dulu, kita ini adalah imam. Bro adalah imam ya. Mesti pastikan itu, puji Tuhan ya. Nah kemudian imaman yang raja. Kalau raja itu maksudnya begini saudara. Raja itu bicara tentang otoritas. Pelayanan raja itu bicara tentang pelayanan otoritas atau kuasa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tanya kepada kita, apakah selama ini kita sudah kenal kita punya identitas sebagai orang anak Tuhan yang punya otoritas, yang punya kuasa, di mana kuasa otoritas yang Tuhan kasih sama kita itu saudara membuat kuasa manapun di dunia ini tunduk. Oh ya. Amin. Cuma dua, Oh, cuma Pak Pendeta Joni dengan Ibu Marlen. Saudara dengan baik-baik bahwa pelayanan kuasa itu diberikan kepada semua kita. Amin. Datang satu suami istri mereka saudara di pastori, mau didoakan, masih muda, mau di sharing dulu gitu. Nah ternyata suaminya bilang, kami ini aset kami 3 buku saja musik. Kami dulu serba bahkan berlimpah kekayaannya, tapi bertahun-tahun istri saya berobat sampai kami sudah mengunjungi rumah sakit terkenal di dunia ini, dan kami sudah memanggil dan mengunjungi dukun-dukun sakti dimanapun yang kami dengar, mau di Gunung Kawi. Tapi sampai sekarang istri saya ada di situ, istrinya ada satu teman yang bawa, tidak sembuh. Jadi ceritanya setelah saya tanya-tanya, istrinya ini dapat titisan tatung, jadi tatung dia dapat titisan tatung, dan mereka punya altar yang satu di rumah. Ketika saya tahu begitu, saya memang ada merasa sesuatu yang berbeda, apa yang lain, ada atmosfer yang lain waktu mereka masuk. Saya sih sudah menduga, tapi saya masih mengorek-ngorek. Dan akhirnya pada satu titik saya tatap istrinya, bukan tatap karena apa saudara, karena saya lihat matanya sudah mulai merah ini, ya, sudah mulai merah, dan saya lihat ada sedikit mau berkeringat, padahal AC di ruang itu AC. Saya tatap dia, dan kemudian dia tentu. Saya ingin pastikan bahwa otoritas yang ada di dalam diri saya lebih berkuasa dari setan manapun dalam diri ini. Haleluya. Dia mau membelalak sama saya tatap dia, dan saya lihat, dan saya pikirkan otoritas dalam diri saya lebih besar dari otoritas kuasa setan manapun. Tinggal pergumulan untuk mendoakan terus mereka. Satu ketika saya bertemu juga dengan seorang ibu lagi saudara. Saya heran, biasanya laki-laki, tapi ibu lagi saudara. Dia dihinggapi oleh satu roh yang membuat akhirnya saya dan istri harus doa puasa untuk menghadapi ini roh yang ada dalam ibu ini. Dalam doa puasa Tuhan, saya berdoa, saya ikat semua roh yang ada dalam ibu ini. Jadi ketika kami pergi ke rumahnya, saya tidak izinkan dia bermanifestasi. Biasa kan kalau didoakan, mulai dia tunjuk jagonya itu saya tangkap, teriak sana, teriak sini, mutar sana, mutar sini, macam-macam sudah. Tapi saya sudah doa puasa, saya pergi ke rumahnya, saya akan betul-betul tunduk ini. Perhatikan sampai di sana. Dengan bangganya dia mau ngomong, saya bilang diam. Kedua kali lagi saya
sambil teriak, karena firman Tuhan bilang ada setan yang kita usir mesti dengan melengking. Jadi artinya Yesus saja mesti suara yang keras. Ada setan-setan tuh, oh dia mau ngomong, saya lebih keras dari dia. Kaget dia. Dia mau bermanifestasi sendiri, diam. Saya suruh duduk deh. Saya bersyukur karena saya menyadari bahwa di dalam saya itu ada tongkat kuasa otoritas dari Tuhan. Amin. Yang sanggup menundukkan kuasa setan manapun. Karena memang firman Allah sudah berkata, segala kuasa yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi, semua tunduk di dalam otoritas kuasa nama Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya. Amin. Sekarang saya bertanya kepada saudara, bagaimana saudara bisa mengetahui bahwa benar saudara ada otoritas? Ataukah mungkin selama ini saudara menjadi pecundang oleh kuasa gelap? Hari ini saudara diperbudak, bahkan ditakut-takuti oleh kuasa setan otoritas di dunia ini. Berhenti dari situasi ini. Kita harus tahu identitas kita. Kita ini adalah imam-imam kerajaan yang otoritas dan kuasa. Yang setuju katakan Amin. Oke, otoritas terhadap setan yang nampak kelihatan serem bisa kita, tapi yang bahaya sekarang setan-setan di sini yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk menaklukkan. Bukan saya katakan HP saudara itu setan, enggak. Karena HP ini banyak kali dipakai oleh setan untuk menaklukkan dan menundukkan saudara. Yang pernah mengalami katakan amin. Jangan ya. Tuhan kasih ini untuk kita pakai buat hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, dikatakan identitas kita dikatakan orang percaya bangsa yang kudus. Saya singkatkan saja karena ini bukan seminar. Bangsa yang kudus ini bicara tentang moral. Firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekristenan yang layak untuk dipilih itu adalah kekristenan yang didapati moralnya dapat dipertanggungjawabkan, yang didapati integritasnya dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak suka suap, tidak suka nipu, tidak suka ini dan lain sebagainya. Yang kata firman Allah, mesti ada kejujuran dalam segala hal. Itu baru bangsa yang kudus, itu baru generasi yang kudus, itu baru generasi yang kemudian bisa dipilih oleh Om. Kata salah satu jemaat, dia jualan, bisa enggak saya nipu-nipu sedikit? Kalau enggak bisa untung Om. Contohnya bagaimana? Ada yang nawar, berapa di baju? 150, ditawarlah 75.000, ditawar 75.000 aja ya, saya mau ambil berapa? Jemaat bilang, modalnya aja 100, bagaimana saya mau kasih 75? Padahal modal saya sekitar 110 kalau nggak salah. Modalnya aja 100 ya, jadi bohong-bohong sedikit bisa enggak? Kalau enggak bisa untung. Kalah kita sama pembeli sekarang hebat, punya ilmu tawar yang luar biasa. Nah, di sini moral kita kejujuran kita jadi pertanggungjawabkan. Saya bilang, enggak bisa namanya bohong tetap bohong. Enggak ada dusta putih dan dusta hitam. Jadi bagaimana? Ya kamu enggak usah bilang modalnya sekian. Bilang aja harganya sekian. Kalau mereka menawar ya udahlah, kata ada ilmu dagang tawar menawar situ. Jangan sampai kamu rugi juga. Nah, bisnis mesti untung.
Tapi jangan sampai bohong. Di kampung saya ada tukang jual ikan. Datang dia sama mami saya waktu masih SD. Bu. Kayak ingat pas ikan itu kan, ikan satu ikan itu masih 1.000 waktu itu. Masih 1.000 ya. Datang dia sama mami saya. Bu, jangan bilang-bilang ya. Cuma ibu yang saya kasih. Padahal saya pernah dengar dia ngomong juga di tetangga. Dia bilang, jangan bilang ya sama orang lain. Padahal orang Kristen yang tukang jual ini, bu, jangan bilang. Bohong itu saudara. Belajarlah ilmu dagang yang tidak berbohong. Yang setuju katakan amin. Ini moral kita saudara. Integritas kita. Integritas itu apa saudara? Apa yang di sini itu sesuai yang dikatakan atau apa yang dikatakan sesuai dengan dia hati. Nggak boleh ada unsur kebohongan, mesti ada jujur. Itu contoh moral. Maaf kalau ada di sini caleg. Sekarang kan zaman caleg sekarang kan. Atau ada, apa kabar bang? Apa kabar kak? Tumben sudah tahun-tahun sudah kan ketemu kok panggil kak. Mana sih ada hubungannya? Ya udah, ngobrol. Ujung-ujungnya ya mohon dukungannya gitu, saya mau jadi maju. Ya itu kita kan perlu kekuatan. Keluarga kita yang harus keluar. Datang satu teman di Singapura, Pak Pendeta. Dia tahu saya pendeta. Saya tahu dia tim sukses siapa. Salah satu caleg di Singapura Tengah, nggak usah bilang. Pak Pendeta, gimana? Bisa dukung calon saya ini? Saya tanya siapa? Oh ini, saya sudah terkah ya. Dia bilang ini, ya begini Pak Pendeta, pokoknya kalau Pak Pendeta dukung dan seberapa Pak Pendeta bisa bawa suara, ya ada upah jadi lelah Pak Pendeta, ada upah jadi lelah. Oh begitu ya. Saya akhirnya mancing dia, berapa? Maaf ya, yang setahu saya yang periode lalu itu sekitar 250.000 satu suara. Apa? Ya sekarang sih 300 sampai 500. Kalau bisa saya atur sampai 500. Kapan dikasih? Kapan dikasih? Oh sebelum apa sudah dikasih, sebelum cowok sudah dikasih. Itu kan belum tentu kebenarannya juga saudara. Saya cuma ingin tahu mau sedemikian halnya saudara untuk hari-hari ini saudara mau berjuang untuk satu jabatan wakil rakyat atau pilkada dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan ya, kalau ada caleg di sini yang pertama andalkan Tuhan saja. Amin. Andalkan Tuhan. Kalau memang ada dana untuk kampanye, keluarkanlah dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh KPU dan lain sebagainya. Tapi jangan kita keluar dana suap sana, suap sini, suap sana, suap sini. Ya kalau jadi, kalau tidak jadi, setahu saya saudara habis pilek banyak yang sehingga saya saudara di Singkawang habis pilih. Saya punya kawan kan petugas di rumah sakit Bulog sana, rumah sakit jiwa Bulog. Dia bilang ada berapa, ada masuk selesai pilih. Nah itu dia akibatnya. Kalau masih jadi lumayan kalau jadi. Itu pun saya katakan kalau saudara sebagai anak Tuhan dengan cara yang tidak terpuji, yang tidak bermoral, kalau
kalaupun engkau jadi, maka engkau pasti nanti akan dipaksa untuk kemudian mengembalikan apa yang sudah kau keluarkan dengan cara yang juga tidak berintegritas. Saudara, apapun alasan, Daniel ketika dia duduk di pemerintah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia duduk di pemerintah, tidak ada suap-suap sana, tidak ada lobby-lobby yang apa, saudara. Mereka diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka didapati, mereka dipilih untuk menjadi pejabat di negara besar, di kerajaan besar. Karena didapati apa? Mereka punya integritas, punya kapasitas, dan punya kualitas. Itulah yang namanya generasi kudus. Itulah firman Tuhan maksudkan, bangsa yang kudus, yang moralnya, integritasnya dapat dipertanggungjawabkan. Itulah saudara identitas kita yang sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Siap-siap balik pilih Tuhan untuk satu tanggung jawab yang besar ketika Tuhan dapati engkau adalah bangsa yang kudus. Yang berikut, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan berarti kita harus tahu ini, kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Atau lebih jelas lagi kata ayat yang lain, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Saya katakan amin. Amin. Ya, nah Alkitab katakan sebagai anak Tuhan, maka kita ini adalah ahli waris. Maksudnya apa sih? Sebagai umat kepunyaan Tuhan, artinya apa yang Tuhan punya itu juga sebenarnya adalah kepunyaan kita. Amin, saudara. Apa yang Tuhan punya itu adalah kepunyaan kita juga, karena kita, saudara, adalah ahli waris. Pemasmur dia katakan, akan kuberikan tanah Kanaan. Firman Tuhan berkata, akan kuberikan tanah Kanaan kepadamu sebagai milik pusaka. Saudara, tanah Kanaan itu adalah tanah berkat, tanah perjanjian. Di sana berlimpah susu dan madu, buah zaitun dan lain sebagainya. Artinya tanah Kanaan adalah tanah tempat di mana berkat Tuhan disediakan buat umat Israel ketika mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Dan Tuhan bilang akan kuberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka. Jadi sebenarnya Tuhan sudah berjanji kepada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Haleluya. Dan firman berkata, itu akan menjadi milik kepunyaanmu, milik pusaka lagi, saudara. Artinya enggak ada yang bisa diganggu-gugat. Ini berarti bicara tentang janji-janji berkat Tuhan. Jadi saya ingin katakan, saudara, kenalilah dirimu sekarang. Dan saya katakan, jangan pernah khawatir di tahun 2024, karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Ada banyak kesuksesan, ada banyak janji-janji berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada saudara. Dan katakan, itu adalah milik saya. Katakan, itu milik saya. Itu milik saya. Itu kepunyaanku, sebab aku ini adalah kepunyaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara sudah bisa mulai punya gambaran. Oh, ternyata ini saya ya. Ini saya. Ya, dapat Tuhan, ini saya. Ternyata kita begitu luar biasanya di hadapan Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Nah, firman Allah berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini poin kedua dari firman Allah saat ini. Pertama, kita dipilih karena kita didapati punya kualitas, punya kapasitas. Jadi itu mental miskin tadi buang di pikiran kita. Amin, saudara. Saya tidak bisa lagi, saya tidak bisa diberkati, saya begini, makanya tidak bisa bangkit lagi. Tidak, saudara. Kita ini
adalah orang-orang yang berkemenangan. Itu identitas kita. Kita umat kepunyaan Allah. Jadi 1 tahun 2023 dengan satu keyakinan optimisme, ada hal besar yang Tuhan lakukan. Amin. Nah, selanjutnya kata firman Allah, untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Maksudnya ini, itu poin kedua. Dipilih untuk melayani. Haleluya. Jadi kapasitas kita, kualitas kita yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita, dan kita yakini kita punya itu dan ada dalam diri kita. Tuhan mau supaya kita ini melayani. Bisa katakan amin? Katakan sambil kiri, melayani. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang apa arti melayani? Saya coba ambil satu pemahaman tentang melayani sehubungan juga dengan konteks dalam pembacaan firman Allah saat ini, dipilih untuk melayani. Saudara, kata melayani di sini, ya, melayani di sini, dia mengandung arti dalam kamusnya kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Jadi itu arti dari melayani, jadi membantu orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melayani artinya ada sesuatu yang kita lakukan untuk membantu dan menolong orang lain. Nah, kembali kemudian sekarang dalam konteks melayani, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, artinya ada sesuatu yang kita lakukan untuk menolong orang lain, untuk melakukan tanggung jawab kita, untuk melakukan sesuatu yang pertama tentu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita ada di dunia ini. Apa tugas kita? Apa pelayanan, panggilan pelayanan kita yang terutama? Mari kita buka bersama-sama. Efesus 2 ayat 10, Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita menyadari, mengerti, memahami apa tanggung jawab kita. Siapa kita di hadapan Tuhan setelah kita mengerti tentang hidup kita. Bagaimana? Efesus pasal 2 ayat 10. Saya ingin dapat dikait. Mari saudara perhatikan di depan saya supaya kita bisa paham ya. 2, 3. Karena kita Ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi secara detail saya ingin bahwa saudara untuk memahami, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi maksud firman Tuhan itu begini, kita ini ternyata diciptakan, kita ini manusia yang percaya kepada Yesus. Sebenarnya Allah sudah punya proyek untuk kita. Allah sudah punya pekerjaan yang Dia siapkan untuk kita masing-masing, dan firman Allah katakan apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah sudah menyiapkan satu tanggung jawab buat kita untuk melayani, dan Allah sudah siapkan sebelumnya untuk kita. Pribadi, lepas pribadi, Pak Epi, Pak Joni, ibu-ibu di sini, bapak-bapak, pemuda remaja, kita semua di sini, kita sebenarnya sudah, kita diselamatkan, kita tidak bisa dipisahkan dengan panggilan melayani, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, persoalan banyak kali terjadi, saudara. Kita tidak sadar
bahwa kita sudah diselamatkan dan kita punya tanggung jawab untuk melayani. Saudara, kata pekerjaan di sini untuk melakukan pekerjaan, atau kalau dalam arti kata pekerjaan ini, saudara, biasa ada dua yang sering digunakan, yang dalam bahasa Inggris ada yang namanya job, ada yang namanya work, ya. Nah, job itu, saudara, itu artinya pekerjaan yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau hasil gaji atau hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau work itu, saudara, dan work ini dipakai dalam kata ini, pekerjaan baik, artinya satu pekerjaan dalam bahasa asli itu satu pekerjaan yang kita lakukan, yang kita diberikan oleh Tuhan untuk kita lakukan ya tanpa kita mengharapkan imbalan, tetapi sesungguhnya tanpa kita mengharapkan imbalan untuk pekerjaan kekekalan, tetapi pada prinsipnya walaupun kita tidak berharap, Tuhan sediakan berkat untuk mereka yang melakukan pekerjaan pelayanan. Amin. Karena kita berkata jerih payahmu itu tidak akan pernah sia-sia dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, pekerjaan ini itu tidak hanya disuruh kepada pendeta, majelis, pengurus yang punya gelar-gelar teologi, ya tidak, itu kepada semua. Jadi tanggung jawab melayani adalah semua kita yang ada saat ini dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bunda Teresa yang India, dia berkata, Tuhan tidak punya tangan, tapi Tuhan punya tangan kita untuk melakukan pekerjaan melayani. Tuhan tidak punya kaki, tapi Tuhan punya kaki, saudara, untuk dipakai berlangkah melayani Tuhan. Artinya apa, saudara? Memang Tuhan ciptakan kita untuk menjadi mitra ilahi, untuk tugas dan tanggung jawab pelayanan. Yang setuju katakan amin. Kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang percaya dalam hamba Tuhan, katakan amin. Apa beda saya dengan saudara? Jemaat maksud. Apa beda Ibu Gembala, Pak Pendeta Joni dengan saudara? Bedanya kami full time, saudara part time. Karena saudara punya pekerjaan macam-macam. Tapi samanya apa? Persamaannya apa? Dua-dua full heart. Yes. Untuk Tuhan. Amin. Amin. Tapi tangan yang full heart. Kita boleh beda full time dan part time, tapi kita sama-sama full heart untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Segenap hati kita. Glory. Nah, sekarang sudah ini yang ditingkatkan kepada saudara pagi ini. Ada tanggung jawab yang besar dalam konteks ayat ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saya persempit maksud dari firman Tuhan ini. Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah menerima keselamatan di dalam Yesus. Saudara tahu nggak makna Natal yang sesungguhnya itu apa? Intinya ada di satu kata, kasih. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah diberikannya anaknya yang tunggal, itu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, melayani, teladan melayani sudah diteladankan oleh Putra Allah yang kudus, yaitu Yesus. Arti melayani yang sesungguhnya sudah diteladankan. Artinya Dia melakukan, jadi kita melayani dalam konteks firman Allah ini, melakukan pekerjaan baik,
melakukan pekerjaan pelayanan untuk sesuatu dengan semaksimal mungkin. Kalau dalam arti kata asli itu mempersiapkan, mengatur, itu melayani. Mempersiapkan, mengatur sedemikian rupa dengan maksimal, bahkan mengorbankan kepentingan pribadi. Itu namanya melayani untuk kepentingan orang lain, terlebih untuk kepentingan yang memberi tanggung jawab pelayanan itu untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, teladan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Matius 20 ayat 28. Injil Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini sebenarnya hakikat dari melayani. Dia datang melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk banyak orang. Ini makna Natal kasih. Bayangkan saudara ya, Yesus memberi teladan kepada kita. Dia seharusnya ada di surga, tapi turun ke dunia. Dia tinggal segala kemuliaannya. Dia turun ke dunia. Turunnya bukan lahir di rumah sakit yang mahal, di tempat yang mewah, di tempat yang enak. Enggak, Tuhan Yesus turun di kandang yang hina, Bethlehem Efrata. Tempat tidurnya gatal-gatal, saudara. Karena rumput-rumput yang di situ, di palungan yang rumput-rumput. Mungkin banyak nyamuk di situ, angkemon kata apa, banyak nyamuk di situ, apalagi macam-macam juga. Baunya gak enak pasti, tapi no problem, gak masalah. Namanya dia melayani, apapun dia siap tanggung. Dan yang lebih luar biasa, dia tidak asal lahir di kandang yang hina, dibesarkan dari keluarga yang sederhana, bukan kaya, tetapi pada akhirnya dia rela mati tergantung di kayu salib, hanya untuk dia berikan nyawanya, hanya untuk saudara dan saya dan semua manusia di dunia ini. Itu tanggung jawabnya dia. Amin. Bagaimana hubungannya dengan saudara? Relevansinya kemungkinan kita pun terikat dengan tanggung jawab melayani. Apa itu perbuatan-perbuatan besar yang dimaksud firman Allah? Yaitu perbuatan untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Tuhan datang, Yesus datang ke dunia ini supaya semua manusia diselamatkan. Tuhan mau supaya kalau bisa tidak ada satupun yang binasa, semua diselamatkan. Saudara punya tanggung jawab hari-hari ini, beritakan Injil keselamatan di dalam Yesus, menangkan jiwa berapapun harganya. Tuhan Yesus untuk menangkan jiwa manusia, dia korbankan dirinya, saudara. Dia rela korbankan semuanya hanya untuk jiwa-jiwa supaya terima Yesus dan diselamatkan beroleh kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sejauh mana saudara punya tanggung jawab untuk pergi dan menyampaikan kabar keselamatan di dalam Yesus? Hari-hari ini saya ditegur Tuhan, diingatkan, bukan cuma diingatkan, ditegur Tuhan untuk merubah mindset saya tentang melayani, bahwa melayani bukan lagi hanya untuk diri sendiri, untuk gereja, tetapi melayani sekarang harus berani terjun dan jangkau jiwa bagi Tuhan. Saya di Singkawang sekarang, gereja kami kecil, bangunan dasarnya 6 kali 12, sudah dilebarkan, sudah dipanjangkan, sudah jadi 60. Kursi akhirnya berapa bulan lalu dijebol, jadi sudah 8 kali 20. Saya hitung-hitung dipadatkan itu kursi, muat di gereja itu 130. Nah, kami ibadah pagi, ibadah sore, tidak penuh, belum penuh itu gereja. Saya tidak katakan tidak, mesti katakan belum, artinya nanti akan penuh. Nah, akhirnya saudara, saya mulai dalam 3 bulan terakhir ini motivasi jemaat. Mari sama-sama berdoa dulu.
minta hati seperti hati Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa. Berdoa supaya tangan dan kaki kita pergi melangkah menangkan jiwa bagi Tuhan. Kami punya target tahun ini, tahun depan. Tidak usah banyak-banyak, 1 orang 1 jiwa. Paling sudah ada yang hubungi nyumbang kursi begini, kursi apa itu? Yang ada di gereja kami itu 80. Jadi masih berapa? Berarti kalau 130 penuh masih perlu 50. Oke, 50. Jadi nanti tahun ini sudah 130 kami punya kursi begini. Tapi saya bilang jemaah, jangan sia-siakan orang yang menyumbang ini kursi. Dia nyumbang maksudnya kursi ini supaya ada yang duduk nanti penuh. Kalau kami 100 lebih jiwa sekarang, berarti targetnya tahun depan minimal itu sudah 200 lebih jemaat. Dan ini komitmen, memang tidak mudah dan tidak sedikit harga yang harus dibayar. Mulai dari cara berpikir, pengorbanan yang lain, kita harus siap, kami harus siap demi menjangkau jiwa bagi Tuhan. Tapi dengan catatan, jangkaulah prioritas pertama, jangkaulah yang benar-benar belum terima Yesus. Jangan target jiwa, ya, tahu-tahu mancing di akuarium lain. Itu sih bukan cari jiwa namanya, mancing di akuarium orang. Udah ada di akuarium orang, masih mancing lagi. Nggak usah, kita fokus cari jiwa baru. Atau jiwa-jiwa yang memang sudah tidak datang lagi, ya Kristen tapi sudah tinggal Kristen Natal, Kristen Natal maksudnya. Jadi kami punya target dan ini kerinduan dan kami doakan supaya seluruh jemaat minimal 1 jiwa. Saya cuma bisa mendorong jemaat sini melayani untuk jangkau jiwa. Saya sudah hitung-hitung tadi di sini. Ini jarum ini sama ya, kiri kanan sama yang ini di 1 jarum ini 1, 2, 3. Taruh kalau 5 di kursi kayu ini, 5 tambah 3 7 8, 5 tambah 3 8 kali 20 baris, ya kan? Ya 8 kali 20 ke belakang berarti. Pada saatnya matematika di SD sampai SMP memang standar, jadi makanya saya tidak bisa jadi pebisnis karena menghitung aja lama sebenarnya. 8 kali 20 160 ya. Kali 2 berarti 320. Saya hitung saudara, walaupun sepintas tidak tepat benar, tetapi yang hadir di sini ini sudah nggak sampai 200 ditambah jumlah. Kecuali saya salah hitung lagi ya. Itu lain urusan, tapi kayaknya sih seperti itu ya. Jadi kalau saudara lihat saya sering ke bawah mata saya, maksudnya saya lagi hitung-hitung, dan itu belum penuh. Di atas masih banyak kosong. Kenapa saya katakan demikian? Bersyukur jemaat GPDI Gajah Mada bisa bangun gereja yang megah seperti ini. Bersyukur doa dari almarhum orang tua kami, Bapak Pendeta Alu, yang dari awal sudah berdoa merintis pelayanan di tempat ini dengan air mata dan pengorbanan, dengan harga yang sangat mahal sudah dibayar untuk bisa berdirinya gereja yang megah dan besar ini. Ini jemaat yang ada di generasi emas sekarang. Jangan sia-siakan tempat ini kosong. Ya. Jangan biarkan tempat ini kosong. Jangan biarkan tempat di atas sana kosong. Ambil satu komitmen. Tuhan taruh di hati saya. Minimal saya bisa bawa 1 jiwa 1 tahun. Itu luar biasa di mata Tuhan. Amin, saudara. Nih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, mereka kan sudah rolling. Kata orang Singkawang sudah tua, nggak bisa lagi bawa jiwa. Tidak, saudara. Nggak ada istilah tua muda. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk bawa jiwa bagi Tuhan. Alkitab sudah mencatat banyak orang-orang nenek-nenek di Alkitab Tuhan pakai bawa jiwa bagi Tuhan, saudara. Saya lihat di kiri kanan masih kosong kan? Ya. Siap.
Siapa yang mengisi di kamu di kursi-kursi? Betul, Bunda Teresa bilang, tidak punya tangan itu Tuhan, tapi dia punya tangan supaya untuk jangkau jiwa. Punya kaki, tapi dia punya kaki untuk melangkah bawa jiwa bagi Tuhan. Sadari kita ini diciptakan untuk melayani. Salah satu tanggung jawab utama adalah apa? Bawa jiwa buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Kamu tidak bisa dipaksa juga. Tapi saya bisa dorong motivasi saudara. Bukankah saudara senang juga kalau gereja ini sudah penuh? Amin saudara. Sekali ibadah ini kalau full aja 400 misalnya, 400 kalau di full kan. Dengan atas sudah terasa full. Kalau 2 kali ibadah berarti 800, luar biasa. 1 jiwa aja dibawa untuk Tuhan, malaikat Allah di surga, penghuni surga ini bertepuk sorak. Apalagi ada 800 jiwa di sini yang beribadah memuliakan Tuhan. Luar biasa. Dalam ilmu penggembalaan, yang melahirkan domba itu siapa? Coba, gembala atau domba? Dalam ilmu penggembalaan, yang melahirkan gembala itu domba itu siapa? Domba lahirkan domba, jangan gembala. Bukan gembala itu dalam ilmu penggembalaan. Bukan gembala yang melahirkan domba. Nah, tapi tanggung jawab juga dari gembala kasih makan yang rumput yang hijau buat domba-domba supaya domba-domba bisa segar, gemuk, dan akhirnya apa? Melahirkan. Kalau domba kurus sudah ya susah juga. Tanggung jawab Pak Joni dan tim pelayanan sini, kasih makan yang segar-segar supaya gemuk. Kalau sudah gemuk saudara, ya nggak usah disuruh lagi, pasti dia akan apa? Dia akan beranak cucu itu saudara. Nah puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih, pergi beritakan aja. Amin. Mari kita optimis menghadapi ke depan. Saudara tahu, saudara bawa jiwa buat Tuhan. Alkitab bilang ada berkat yang besar. Amin. Tuhan sediakan. Saya kaget Jumat malam kemarin khotbah Natal di Seluas. Selesai ibadah Natal, gembalanya maju dan kemudian dia panggil ada 2 ibu. Ibu ini, ibu ini. Saya mau beri apresiasi untuk 2 ibu ini. Maju. Kemudian dikeluarkan dari di tas, dia sudah ada tas, dia ambil tas, dia ada bawa piala kayak hadiah bulu tangkis, juara bulu tangkis, 2. Saya apa maksudnya ibu dikasih piala? Apakah dia ikut lomba makan kerupuk atau apa ini ibu ini? Dia bilang, ini apresiasi saya sebagai gembala, saya tidak bisa bikin apa buat kasih apa-apa sama 2 ibu ini, saya hanya bisa buat pialanya masih baru dibungkus, tapi dia sudah tulis di situ di kotak penghargaan buat ibu ini sudah bawa 1 jiwa untuk Tuhan. Waduh, saya tambah terharu dan tersentuh luar biasa, dan saya ngomong, iya benar ya, 1 jiwa saja dibawa untuk Tuhan. Malaikat Allah berpasukan itu bertepuk tangan. Ini kan cuma sebuah piala, tapi benar juga yang dilakukan. Jadi saya tahun depan saya sudah siap-siap mau beli piala banyak untuk jemaat di GPDIC kita, sudah ya, untuk diberikan pada malam Natal nanti. Haleluya, amin. Pergi beritakan Injil, amin saudara. Memang melayani bukan cuma juga memberitakan Injil secara melayani, memberitakan Injil, ingat bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat apa? Perilaku kita juga. Justru banyak kali kesaksian lewat perbuatan baik kita itu akan lebih kuat dibanding kita hanya berbicara. Tapi lakukan itu, kesaksian melalui proklamasi, demikian juga kesaksian melalui tingkah laku perbuatan kita. Itu Pak Bin itu di mana, gereja mana dia ya? Di GPD Gajah Mada 45. Waduh kalau begitu saya ikut dia aja. Baik dia, waduh sopan dia ini. Nah dari perbuatan baik, dari pelayanan saudara, ini bisa membuat jangkau jiwa bagi Tuhan. Katakan amin. Amin.
Wah, itu bapak itu gereja mana dia? GPD Gajah Mada 45 yang di jalan Gajah Mada itu yang dekat KFC. Kalau begitu saya nggak usah masuk di situ lah. Apa yang saya ikut dia? Kelakuannya seperti itu, brengsek dan lain sebagainya, tukang bohong, tukang tipu. Aduh, jangan seperti itu, saudara. Kan sudah dibilang tadi, kau bangsa yang kudus dapat dipertanggungjawabkan integritas seperti kita. Itu juga jadi kesaksian. Haleluya. Jadilah jemaat yang misioner tahun 2024. Bawa dan cangkul jiwa sebanyaknya bagi kemuliaan Tuhan. Dipilih untuk melayani. Saudara dipilih oleh Tuhan karena Tuhan tahu saudara punya kapasitas, dan kapasitas itu memang Tuhan sudah kasih sama saudara. Pakailah itu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami hamba sudah berhenti berbicara, tapi firman yang sudah disampaikan oleh memotivasi mendorong kami untuk kami lebih sungguh-sungguh menyadari, memahami siapa